Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita berada di minggu ke-4, tepatnya minggu tanggal 26 bulan April tahun 2020. Ibadah minggu kedua sesudah Paskah. Saudara, kita mengambil saat teduh sebelum kita beribadah. Saudara yang terkasih, hari ini kita berada dalam ibadah minggu kedua sesudah Paskah. Kita diundang untuk bersekutu bersama keluarga di rumah masing-masing. Sebagai umat yang bersyukur, marilah dengan hati yang murni kita memuji Allah kita. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita awali ibadah minggu kita dengan bersama kita menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat PKJ nomor 4, bait 1 dan bait yang kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi terus. Janganlah lukaku anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyi terus. Saudaraku, marilah rendahkanlah dirimu di hadapan Allah dan sampaikanlah pengakuanmu bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara, disilakan duduk. Saudara sekalian, sebagai orang percaya, hal yang pokok bagi kita adalah mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Hal ini dikatakan dalam teks yang membimbing ibadah kita di minggu ini. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11a, 27 sampai 28a dituliskan. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Saudara, demikianlah introitus kita. Kita aminkan dengan bersama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 saja. Gembala baik bersuling nan merdu.
suling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan pujian kita. Saat ini kita bermazmur. Bapak Ibu bisa membuka Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Jika kita sudah menemukannya, kita akan berlitani. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. sepanjang masa. Demikian Mazmur bagi Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, lewat pemazmur kita belajar bahwa kita adalah domba dan Allah adalah gembala kita. Sering kita menjadi domba yang tidak taat. Kita sering melakukan kesalahan. Pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdoa, memohon ampun atas kesalahan kita. Seraya Bapak Ibu dan saya juga bersyukur karena Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, sebagai domba-domba yang tidak taat, di hari Minggu kami datang Tuhan. Dalam kekudusan ibadah ini kami merendahkan diri, menyampaikan kesalahan dan dosa kami. Dan kami minta Tuhan mengampuni dan menyucikan kami. Kami juga datang sebagai domba-domba yang selalu disayang oleh gembala. Kami datang dan kami berterima kasih untuk Sang Gembala yang selalu memberikan hidangan bagi kami, makanan dan juga minuman. Terima kasih untuk kesehatan dan terima kasih untuk semua berkat. Ya Allah, Sang Gembala, sebagai domba-dombamu kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita melanjutkan doa kita dengan bersama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 407, bait 1 dan bait yang ketiga. Tuhan Kau Gembala kami. Kami ini
terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Bapak Ibu Saudara, dengarlah berita anugerah dari Allah. Saya membacakan kepada kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, demikianlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Kristus kami memberitakan kepada saudara, bagi setiap kita yang merendahkan diri, mengaku dosa di hadapan Allah, di dalam iman dan percaya kepada Dia, Allah menyatakan bahwa kita diselamatkan dan dosa kita diampuni. Demikianlah saudara, berkat yang indah bagi kita sekali lagi di minggu ini. Bapak Ibu yang ada di rumah diundang berdiri dan kita menyapa anggota keluarga kita sambil kita berkata, Tuhan sudah mengampuni kita sekalian. Saudara, dengan tetap berdiri kita mendengarkan nasihat dari Tuhan untuk menuntun perjalanan kita, petunjuk hidup baru. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nasihat Tuhan bagi kita. Nasihat ini menunjukkan bahwa pengikut Kristus, domba yang setia adalah berbuat baik. Kesanggupan kita melakukan petunjuk hidup baru, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 376, bait 1 sampai bait yang ketiga. Ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau
dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, tanda bahwa kita adalah domba dan Allah adalah gembala, yaitu kita mendengarkan suaranya. Sekarang pemberitaan firman Tuhan disampaikan kepada kita. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, kita membuka Alkitab kita. Kita mencari di Perjanjian Baru, Surat Petrus yang pertama atau 1 Petrus. Kita lihat pada bab atau pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21b. Kita akhiri pada ayat yang ke-25. Ya Bapak Ibu yang di rumah tetap membuka Alkitab. 1 Petrus 2 ayat 21b sampai 25. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, saya mengajak kita merendahkan diri di hadapan Allah. Kita minta Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus supaya kita mengerti dan melakukan. Mari kita berdoa. Sang Gembala yang adalah guru kami, yaitu Yesus Kristus, katakanlah sesuatu kepada kami dalam situasi ini, lewat firman hari ini, untuk menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, jemaat-Mu ada di rumah masing-masing, mereka rindu akan firman-Mu. Urapilah mereka dengan roh dan hikmat-Mu. Begitu juga hamba yang akan menjelaskan firman atau teks kitab suci hari ini. Bapa, kami bersama-sama merindukan firman-Mu. Jadikanlah kami domba yang mendengar dan juga melakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu siap? 1 Petrus pasal 2 ayat 21b sampai ayat yang ke-25. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang kudus di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, demikianlah teks hari ini. Yang disebut berbahagia adalah kita yang memelihara firman ini dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semoga kita ada dalam sukacita. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit jenuh karena terus di rumah. Bapak Ibu bisa manfaatkan halaman lingkungan untuk olahraga pagi atau sore, atau bisa menikmati santapan buku atau Alkitab. Dan itu penting supaya kita tidak jenuh, tidak bosan. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang penderitaan secara Kristiani adalah hal yang lazim, biasa. Mengapa? Alkitab sebagai kitab suci kita banyak berbicara tentang penderitaan. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri
mengalami penderitaan yang banyak ketika ia ada di dunia. Umat pilihan Allah, Israel, banyak mengalami penderitaan. Saudara, para murid Yesus juga mengalami penderitaan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Kita mengalami juga penderitaan? Ya. Saudara, saat ini, minggu kedua setelah kita merayakan Paskah, kita akan belajar secara kritis, yaitu apa makna, apa tujuan, apa arti dari penderitaan itu secara Kristiani, secara Alkitabiah. Apalagi kita simpulkan saat ini bahwa penderitaan yang kita alami sekarang adalah terkait dengan COVID-19. Lalu pertanyaannya, apa makna di balik COVID-19 itu? Apa tujuan? Apa arti bagi kita? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, teks yang kita bacakan hari ini akan menolong kita untuk melihat tentang penderitaan Kristus. Dan penderitaan Kristus itu juga menjadi contoh bagi kita. Kita melihat, saudara, pada ayat yang ke-21, penderitaan Yesus Kristus. Ada 4 pokok hal yang terkait dengan itu. Yang pertama adalah bahwa penderitaan Kristus adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Allah yang menetapkan bahwa Kristus harus menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus harus menderita. Allah menetapkan itu. Kalau kita kaitkan dengan pengikut Kristus, di mana Kristus sendiri mengatakan, jika kamu mau mengikut aku, kamu harus menderita. Maka penderitaan kita sebagai pengikut Kristus adalah juga bagian dari ketetapan Kristus. Atau dengan bahasa lain, secara teologis, orang percaya yang menderita adalah bagian dari panggilan. Yang kedua, saudara, ketika Yesus menderita, katakanlah momen pada penangkapannya, ia disidang, lalu ia dijatuhi hukuman, lalu ia dihukum, lalu ia mati, disalibkan, dan seterusnya. Pada momen itu, saudara-saudara, yang dapat kita pelajari bahwa Kristus tidak sendiri. Allah selalu bersama dia. Kita bisa lihat, saudara, hal itu pada doa Yesus. Kurang lebih ada 7 kali di kayu salib. Eloi, Eloi lama sabachthani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada komunikasi. Doa itu menunjukkan bahwa Yesus sendiri tahu bahwa Bapaknya tidak meninggalkan dia. Karena itu dia berdoa. Dia terus berdoa. Terkait dengan kita, pengikut Yesus, ketika kita mengalami penderitaan, kita tidak sendiri. Bapak, Ibu, ini penting. Jika saat ini COVID-19 melanda kita, ingat bahwa kita tidak sendiri. Ada Yesus. Secara psikologis, saudara, kalau kita memahami hal ini dengan baik, maka beban
COVID-19 menjadi ringan. Karena kita punya pemahaman, kita tidak sendiri, tetapi Allah ada beserta kita. Bagian yang ketiga dari penderitaan Kristus, kita belajar bahwa dalam penderitaan itu Yesus tetap taat. Yesus tetap setia sampai akhir. Sampai ia mengatakan, finish, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Tidak setengah-setengah. Dia menjalani penderitaan itu full, penuh, sempurna. Bapak Ibu, terkait dengan COVID-19, banyak doa kita adalah, Tuhan, mohonlah cepat-cepat biar COVID ini berakhir. Apakah doa itu salah? Tidak. Saya juga berdoa demikian. Tuhan Yesus, biarlah COVID-19 ini cepat berakhir dari jemaatku yang aku layani, jemaat Getsemani. Supaya mereka bisa kembali lagi beraktivitas, anak-anak bisa di sekolah, orang dewasa bisa bekerja di mana tempat mereka bekerja, berusaha, dan seterusnya. Tapi di balik doa itu, saudara, saya selalu mengatakan bahwa jangan kehendak kami, kehendakmu yang jadi. Artinya kita mau tetap setia sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Tanda kesetiaan kita apa? Belajar dari Yesus, salah satunya adalah terus berdoa kepada Bapaknya. Di Taman Getsemani sebelum ia ditangkap, ia berdoa. Di kayu salib ia berdoa. Sampai finish. Bagian yang berikut, saudara. Pertanyaannya, Yesus menderita karena apa? Berdosa? Tidak. Pilatus sendiri mengatakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan apapun dari orang ini. Walaupun saudara-saudara, beberapa tulisan melihat dari sisi yang lain, katanya Yesus punya kesalahan secara politik, Yesus punya kesalahan terkait dengan adat, kebiasaan, Yesus melanggar itu, sehingga memang Yesus harus dihukum. Tetapi secara dosa, kesalahan kepada Tuhan, Yesus tidak pernah melakukan apa-apa. Ia menderita, tetapi sesungguhnya ia tidak bersalah. Berbeda dengan Bapak, Ibu, dan saya, kita menderita sebagai pengikut Kristus. Kita menderita karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penderitaan Kristus punya tujuan supaya kita didamaikan oleh Allah, atau kita didamaikan dengan Allah. Dan kalau kita menderita karena mengikuti Yesus, tujuannya adalah supaya melalui tingkah laku perbuatan kita, orang mengakui Allah kita. Itu letak perbedaan. Sekali lagi, penderitaan Yesus tujuannya adalah supaya kita didamaikan dengan Allah, kita diselamatkan. Sedangkan penderitaan kita sebagai pengikut Yesus adalah supaya orang melihat apa yang kita lakukan. Dalam hal ini kebenaran, dalam hal ini keadilan. Lalu orang memuji Allah kita. Itulah yang dimaksudkan dengan tugas dan peranan atau tanggung jawab dari domba-domba
Kristus, murid-murid Kristus, atau pengikut Kristus yang disebut dengan Kristiani. Saudara, Yesus menderita tanpa bersalah. Poin ini kemudian muncul di ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Ia menderita tanpa bersalah. Tetapi saudara-saudara, apakah lalu ia membalas ketika ia dicaci maki, atau ia difitnah, atau ia diejek? Tidak. Dikatakan bahwa dengan sabar ia menerima penderitaan itu. Dengan sabar ia menderita, ia menerima penderitaan itu. Ia tidak membalas sedikit pun caci maki dengan caci maki, saudara. Ia tidak membalas sedikit pun ejekan-ejekan pada saat itu. Para saudara, kita yakin, kita percaya Yesus punya kuasa untuk melawan mereka. Yesus punya kuasa, Yesus punya kemampuan untuk membalas caci maki mereka, ejekan mereka, tamparan mereka, pukulan mereka, tombakan mereka. Tapi kuasa itu tidak dipakai untuk itu. Sebaliknya, untuk kuat menerima penderitaan itu, supaya melalui penderitaan itu umat Bapak, Ibu, dan saya diselamatkan. Saudara, ia sabar menerima penderitaan itu, dan ia menyerahkan kepada Allah apa yang sementara ia alami. Bahkan ia menyerahkan kepada Allah musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, ampunilah mereka. Ya Bapa, selamatkanlah mereka. Biarlah saya yang menanggung semua hukuman dosa mereka. Menderita demi orang lain. Itulah penderitaan Yesus. Menderita demi dunia, itulah penderitaan Yesus. Tujuannya adalah pada satu sisi supaya umat terbebas dari kuasa dan hukuman dosa. Pada yang sisi yang lain, umat bisa hidup dalam kebenaran. Itu letak korban penebusan Kristus untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, intritus hari ini orang percaya, Bapak, Ibu, dan saya digambarkan seperti domba-domba. Gambaran dari domba adalah gambaran yang sudah umum, bahwa salah satu jenis binatang yang punya kelemahan yang banyak, sangat banyak. Dan karena itu dia butuh gembala. Dia butuh guide. Dia butuh orang yang bisa memberikan makanan dan minuman. Dan dia butuh perlindungan. Bapak, Ibu, dan saya demikian. Lalu saudara, COVID-19 adalah bagian dari penderitaan kita saat ini. Apa yang mau dikata? COVID-19 adalah sarana yang Allah berikan kepada dunia, kepada kita, agar sebagai domba kita semakin berserah kepada Sang Gembala kita. Jemaat Getsemani terlepas dari apakah penderitaan itu sebagai akibat kesalahan saudara dan saya,
Namun prinsipnya adalah mari kita merespon penderitaan itu dengan tetap belajar untuk taat sebagai domba-domba. Sebab di dalam ketaatan itulah kita bisa melewati penderitaan dengan penuh sukacita. Ketika kita taat, saudara, sebagai domba, kita akan menemukan air yang segar dan rumput yang hijau. Kita akan kembali dituntun ke dalam kandang domba, yaitu rumah Allah. Saudara, hal yang penting dari domba adalah kebersamaannya, komunitasnya yang saling menolong. Riset menunjukkan bahwa jika domba itu dia ada dalam kelompok jumlah yang banyak, ada jenis penyakit tertentu, saudara, yang tidak akan pernah menyentuh mereka. Mungkin, saudara, secara logika hawa panas yang muncul dari domba-domba, kawanan domba itu, sehingga virus-virus itu mati. COVID-19 adalah alat di tangan Tuhan supaya kita berkumpul, bukan secara fisik, tetapi secara iman, secara rohani. Kita berkumpul dengan cara apa? Berdoa. Bapak, Ibu, anak-anak berdoa di rumah. Di keluarga A, Bapak, Ibu, anak-anak di keluarga B melakukan hal yang sama. Setiap saat, saudara, kita saling berdoa. Kita saling berdoa. Saudara, penderitaan punya maksud. Penderitaan yang Allah izinkan punya tujuan. Agar domba menjadi kuat. COVID-19 adalah alat dari Tuhan. Kita syukuri. Firman hari ini memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Saudara yang terkasih dalam Kristus, bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, saatnya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengungkapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, disilakan duduk. Sekarang Bapak Ibu, saatnya bagi kita untuk berdoa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di minggu ini, tepatnya hari Minggu kedua sesudah perayaan Paskah, tanggal 26 April 2020, kami umat-Mu yang berada di rumah masing-masing
dalam iman kami berdoa juga bersama-sama untuk semua kami. Doa kami untuk dunia ini Bapa, doa kami untuk bangsa kami, negara kami Indonesia, dan juga doa kami untuk Pulau Bali. Iya Bapa, dalam situasi COVID-19 kami berserah Tuhan karena kami tidak punya kemampuan apa-apa. Bapa, berkatilah para pemimpin kami dalam setiap kebijakan langkah mereka untuk menyelesaikan COVID-19. Mereka manusia biasa yang terbatas, mereka sangat membutuhkan Tuhan. Untuk itu ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah pemimpin kami, Bapak Presiden dan jajarannya, pemimpin yang ada di Pulau Bali, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan semua Bupati, Wali Kota, dan jajaran yang ada di kecamatan, bahkan di desa dan di lingkungan. Tuhan berkati. Bapa, dalam konteks inilah kami berseru, Tuhan bebaskan kami dari virus yang mematikan ini Tuhan. Ya Allah, hamba serahkan jemaat-Mu teristimewa GKPB semuanya. Jemaat yang ada di kota, yang ada di desa-desa, yang ada di kampung, Tuhan memberkati. Para pelayan-Mu yang melayani di GKPB. Pertama-tama Tuhan kami serahkan Bapak Bishop kami, Bapak Sekum Bendahara, para pendeta yang melayani di departemen di yayasan, para pendeta vikaris yang melayani di jemaat, bersama para presbiter, para majelis jemaat, penatua, diaken, dan penginjil. Semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani di bidang-bidang kategorial, Tuhan memberkati mereka. Ya Allah, kami yang melayani ibadat minggu di pagi ini, Tuhan memberkati kami. Dan kepada-Mu Tuhan kami serahkan jemaat dalam situasi ini. Bapa, kami harus bekerja di rumah, anak-anak kami belajar di rumah, dan kami juga sembahyang di rumah. Tuhan, kami serahkan semua kebutuhan kami, teristimewa makan dan minum. Kami mohon Tuhan, pulihkan kami dari setiap sakit yang kami alami. Bapa, biarlah iman dan percaya kami bertumbuh dalam situasi ini. Biarlah kami sebagai orang tua dapat mengumpulkan semua anggota keluarga dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan untuk berdoa bersama, beribadah bersama, dan berserah penuh kepada Allah. Ya Bapa, pertumbuhan bayi, balita, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu yang mengandung, yang menyusui, Tuhan memberkati mereka. Bapa, setiap usaha, setiap pekerjaan kami kuduskan. Dalam situasi ini, beberapa usaha pekerjaan kami yang dihentikan, Tuhan, kami percaya Engkau punya maksud yang indah dengan semuanya. Kami imani Tuhan, kami tidak akan pernah kelaparan dan juga haus, sebab Allah adalah gembala kami yang menyiapkan hidangan bagi kami. Bapa, bagi saudara-saudara kami yang akan menikmati usia bertambah di minggu ini, usia kelahiran, keluarga yang merayakan pernikahan mereka, usia pernikahan mereka, Tuhan berkati. Ya Bapa, perjalanan kami sepekan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami. Lingkungan di mana kami berada, Tuhan sertai kami. Ya Bapa, segala kebutuhan hidup kami minta daripada-Mu. Jemaat Getsemani yang ada di rumah saat ini, Tuhan memberkati. Yang ada di Pulau Bali dan sekitarnya, Tuhan berkati. Jemaat Getsemani yang ada di luar Pulau Bali, di Jawa atau di luar negeri, Tuhan juga memberkati mereka. Bapa, begitulah syafaat kami akhiri syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang ada di rumah, saatnya bagi kita untuk memberikan syukur kepada Allah untuk pelayanan gereja. Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang kelima menyertai persembahan kita. Dituliskan demikian, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kidung yang mengiringi persembahan kita adalah dari NKB nomor 199, bait 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur buah hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu, kita telah mengumpulkan persembahan kita, syukur kita. Kita akan bawa dalam doa. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah saudara kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber segala berkat, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sekarang kiranya kami dilayakan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan gereja-Mu di GKPB, di Jemaat Getsemani. Ya Allah, terimalah semua bentuk rasa syukur kami ini, dan berkatilah usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan tetap berdiri kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Allah. Bersama dengan Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 370 bait 1 dan bait yang kedua, kita mempersiapkan untuk diutus oleh Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan air sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang
juga ku mengikutnya. Bapak Ibu Saudara, inti dari pengutusan kita hari ini adalah kita mendengarkan Tuhan dan kita mengikuti Dia. Untuk itulah saudara, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, kita tetap menyatakan komitmen kita bahwa kita mau menjadi domba yang taat. Caranya adalah kita tetap mengikuti Yesus. Kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 375. Kita nyanyikan 2 kali, saya mau ikut Yesus. Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetaplah sukacita dan semangat. Tuhan selalu menyertai kita. Bapak Ibu tetap memperhatikan warta jemaat yang ada pada liturgi bagian belakang dan tetaplah menaati peraturan dari pemerintah dalam situasi COVID-19. Bapak Ibu tetap melakukan komunikasi dalam kehidupan berjemaat, baik suka maupun duka. Kami Majelis Jemaat tetap melayani Bapak Ibu dalam doa dan juga dalam diskusi. Panitia Hari Raya Gerejawi yang melayani mempersiapkan video pelayanan, Tuhan memberkati, dan pemuda yang melayani pagi ini, Tuhan memberkati. Pak Yoses, Tuhan memberkati pelayanan. Mari Bapak Ibu kita masuki minggu ini dengan pengharapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah bekerja di rumah. Bagi Bapak Ibu yang harus ke kantor, tetap menjaga keselamatan. Anak-anak yang belajar di rumah, Tuhan memberkati. Dan kita terus sembahyang di rumah. Pada akhirnya selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.